Halo kawan-kawan Bismania seluruh Indonesia, kembali lagi di channel Lensa Sumatera. Hari ini akhirnya setelah beberapa bulan tidak melakukan trip report dengan bus, pada kesempatan ini saya mencoba melakukan perjalanan dari kota Padang Panjang menuju kota Medan menggunakan bus MPM. Kemudian kali ini saya dapat MPM V27 dengan gelarnya New Selection. Dan ini ada beberapa kawan-kawan Bismania juga yang juga merupakan konten kreator. Kalau ini nama channelnya itu Aldi Tour dan Travel. Kalau ini adalah kawan-kawan Bismania dengan channelnya itu Zaki Bismania. Jangan lupa lihat juga video kawan-kawan ini. Di sampingnya ada MPM V50 yang dari Medan, yang sudah datang dari Medan, yang baru masuk di terminal ini. Dan ini adalah bus MPM V27 yang akan saya naiki nanti menuju kota Medan. MPM V27 dengan bodi tentrem dengan jenis Avante yang lama dan mesin Mercedes-Benz 1526. Nah, ini adalah kru dari MPM V27 yang pakai baju merah, yang pakai seragam MPM itu adalah supir dari MPM V27. Ini adalah kawan-kawan Bismania, yaitu Zaki Bismania. Ini adalah supir dari MPM V27 dengan nama Bang Jimmy. Bang Jimmy ini yang akan membawa bus ini menuju kota Medan. Ya, perjalanan ini saya mulai hari Kamis, kalau tidak salah tanggal 20 hari Kamis. Oke, pukul 11.48 saya berangkat dari Terminal Bukit Surungan menuju kota Bukit Tinggi terlebih dahulu sebelum berangkat menuju kota Medan. Nah, untuk krunya ada Bang Jimmy, ada Bang Andi Marbun itu yang di samping, dan nanti ada Pak Edi sebagai supir 2 kalau tidak salah, supir 1 atau supir 2. Oke, pukul 12 berangkat meninggalkan Terminal Bukit Surungan menuju kota Medan. Nah, untuk jumlah penumpang sendiri bisa dikatakan cukup ramai karena bus NPM ini memberangkatkan 2 unit menuju kota Medan. Unit pertama sudah berangkat sekitar pukul 10:30 tadi, dan ini adalah unit kedua. Unit ini cukup ramai penumpangnya, bisa dikatakan full seat. Dan unit pertama itu sudah pasti full seat ya. Meninggalkan kota Padang Panjang. Nah, ini pembangkit listrik kota Padang Panjang atau PLN-nya. Untuk di sini ada persimpangan, kalau sebelah kiri itu kita bisa menuju kota Padang Panjang lagi atau menuju Solo, bisa lewat sana. Sedangkan kita itu lewat kiri menuju kota Bukit Tinggi. Pukul 12:10 masuki daerah 10 Koto. Kalau ini jalannya cukup menanjak serta tikungan. Kalau dari atas memang pasti turunannya cukup curam, jadi lebih harus hati-hati, apalagi truk yang bermuatan berat. Selain itu jalannya cukup sempit. Nah, sekitar pukul 12 atau setengah 1 itu memasuki daerah Kota Baru.
Cukup macet, makanya cukup lama. Biasanya jam 12.20 itu sudah sampai daerah Kota Baru ini. Namun terjadi tadi ada sedikit kemacetan. Dan ini adalah Masjid Jami' Darussalam Kota Baru, dan di sana adalah Gunung Singgalang yang tertutup oleh awan. Kalau sebelah kirinya adalah Gunung Singgalang dan sebelah kanannya adalah Gunung Merapi. Ini adalah pasar Kota Baru. Biasanya di sini macet kalau hari pasar karena tingginya masyarakat dan karena banyaknya masyarakat yang melakukan aktivitas jual beli. Biasanya yang dijual itu adalah sayur-sayuran, karena daerah sini dingin dan penghasil sayur-sayuran. Memasuki daerah Bataga kita pukul 12.40. Sebelum memasuki Kota Bukit Tinggi, kalau tidak macet dari sini itu sekitar 15 atau 20 menit kita sudah sampai daerah Bukit Tinggi. Dengan view sebelah kirinya masih Gunung Singgalang. Oke, ini adalah view lintas Sumatera, khususnya jalan dari Padang Panjang menuju Bukit Tinggi. Kita ngeblong truk dulu, kelamaan dari tadi. Untuk harga tiket sendiri, kalau untuk bus NPM ini dari Padang menuju Medan itu sekitar 240.000. Kalau sampai Binjai itu 260.000. Jadi trayeknya tidak hanya sampai kota Medan, namun juga sampai kota Binjai. Untuk waktu keberangkatan, untuk trip pertama itu kalau dari kota Padang Panjang sekitar setengah 11. Untuk trip kedua itu sekitar pukul setengah 12. Nah, kalau untuk PO lain itu ada bus Simpati, Putra Pelangi, Kurnia, dan HLS yang juga sama-sama menuju kota Medan. Memasuki daerah Padang 2, ini berarti sebentar lagi kita memasuki daerah Bukit Tinggi. Kurang lebih pukul 1-an kita sampai di kota Bukit Tinggi, dan ini adalah Pulgu Marang Jaya kota Bukit Tinggi. Ada 2 unit bus yang lagi bersiap-siap, sepertinya berangkat besok. Mungkin hari ini cuma perpal saja. Nah, ini adalah Bang Jimmy. Jadi kalau kru MPM ini terkenal dengan keramahannya kepada penumpang dan juga kepada manianya. Jadi kalau kawan-kawan yang mau ngetrip, dijamin nyaman dengan bus ini. Dan inilah suasana kota Bukit Tinggi hari ini. Nah, di depan sana ada persimpangan. Kalau sebelah kanan itu menuju terminal, kalau lurus itu menuju objek wisata Jam Gadang. Biasanya kalau bus-bus reguler ini mengambil ke kanan menuju terminal. Untuk yang bisa masuk ke objek wisata itu hanya untuk bus wisata atau yang punya izin tertentu, atau memang ada kepentingan ke daerah sana. Biasanya kalau untuk bus-bus reguler ini langsung mengambil kanan dan menuju terminal. Nah, untuk tempat pool sendiri di daerah Bukit Tinggi ini ada di daerah ini. Namun untuk pembelian tiket ada 2 tempat, bisa di pool NPM Bukit Tinggi atau di terminal Awur Kuning kota Bukit Tinggi. Sebentar lagi kita akan berhenti di pos
untuk menaikkan beberapa penumpang sebelum melanjutkan perjalanan. Jadi ini adalah pool MPM Bukit Tinggi. Ada 2 unit bus yang lagi bersiap. Mungkin itu juga berangkat besok dari Bukit Tinggi. Ada kelas eksekutif kelas dan sepertinya ada kelas bisnis. Dan itu adalah bus terbarunya dari PONPM dengan mesin 1526 NG nya. Sedangkan unit yang saya naiki ini masih 1526 all. Sekitar pukul 1:10 berangkat lagi, meninggalkan pool Bukit Tinggi menuju terminal Awal Kuning untuk menjemput penumpang selanjutnya yang juga akan menuju Kota Medan. Nanti di persimpangan kita mengambil jalan ke kiri. Kalau lurus itu kalau tidak salah jalannya bisa tembus lagi ke area Kota Baru, atau bisa juga ke daerah Payakumbuh kalau tidak salah. Namun untuk bus ini tidak bisa masuk karena jalannya itu cukup sempit. Khusus untuk mini bus seperti mobil Avanza itu bisa lewat daerah sana. Dan bersiap-siap memasuki terminal. Jadi kalau di sini jalannya cukup sempit. Yang turunnya kita berhenti sebentar. Kawalan Jo Beko di sana yo. Terus. Aduh negeri. Lurus. Terus. Mau kan naik kemana? Bang. Sama. Bang. Terus. Mau Pak? Medan. Binjai. Sampai Binjai lah. Di mana Binjai Pak? Oh, kita mau lah. Hah? Orang enggak ono ada. Ya. Orang kita bertiga. Untuk pembelian tiket juga bisa dilakukan di sini. Itu ada bus PO Simpati yang juga menuju kota Medan. Di depannya ada bus Jatra yang menuju kota Jambi. Kalau ingin pergi kota Jambi bisa coba bus Jatra ini, biasanya menggunakan mesin 1521 dan 1525. Dan ada bus Family Raya yang menggunakan mesin 1501 intercooler, biasanya itu untuk trayek Jambi. Dan ada lagi yang warna kuning itu juga bus Family Raya, biasanya itu untuk trayek Bangko. Dan ini adalah terminal Awal Kuning. Cukup ramai hari ini walaupun sudah siang. Oke, kita berhenti sejenak sambil menunggu penumpang dan memasukkan barang-barang sebelum kembali berangkat menuju Kota Medan. Untuk trayek sendiri, bus MPM ini melewati daerah Payakumbuh, Pekanbaru, Kisaran, dan sampai ke Medan. Nah, ini dia loket-loket yang ada di terminal Awal Kuning. Ada, kalau depan ini ada Putra Pelangi dan MPM. Sebelah sana ada loket ARS dan juga Simpati. Dan ini adalah bus Family Raya Ceria tujuan Jambi kalau tidak salah. Lebih nemu B. Sudah tahu ni B le. Dia petik ah. Dia petik sanjana. Terus. Terus. Rek. Terus. Terus. Jauh. Terus.
terus. Terus kiri terus. Hah? Ah, benar. Pasangan lampu tembak am. Hah? Lampu tembak yang pakai dasi dah. Tuh, wala wala po, di boleh beda na. Terus siap dia gue. Oh. Dia mah gue kayak ayah tuh. Tak. Gue pemakai sini. Ah, Rawan. Ah, benar. Hah? Bukan. Ayo, angkat. Naik. Banyak ya, dah jam. Tuh. Naik jam. Nih. Itu yang penting gratis ya. Panay. Tuh. Spion ng kayo naman. Ay, pati spion na ako. Lah, doang. Ewan! Yo! Banyak patah spion na ngayon. Itu sebentar lah. Orang bangsa ini. Tujuan dari dia loh. Hah? Ada video dari kedua. Berapa lah? Kalau untuk trayek sendiri, untuk lintas Toba atau melewati daerah Gunung Tua itu hanya dipegang oleh bus ALS. Jadi kalau kawan-kawan ingin melihat Danau Toba, bisa naik bus ALS. Sedangkan untuk PO Simpati, Putra Pelangi, PO NPM dan Kurnia itu melewati jalur ini dari Bukit Tinggi menuju Payakumbuh, Pekanbaru, Bagan Batu, Labura, Kisaran dan sampai di kota Medan. Sedangkan bus NPM ini melanjutkan sampai kota Binjai. Untuk waktu tempuh perjalanan memang untuk lewat Toba itu lebih dekat daripada kita melewati kota Payakumbuh dan Pekanbaru. Namun untuk keadaan jalan lebih ekstrim daerah sana daripada melewati daerah Payakumbuh dan Kota Baru dan Pekanbaru. Mungkin ini pertimbangan dari manajemen NPM untuk tidak membuka trayek di sana. Nah, dulu sebetulnya juga ada PO ANS dan PO Transport yang juga membuka trayek hingga kota Medan, namun sepertinya sekarang ini belum aktif kembali. Kita doakan saja semoga aktif kembali. Jalan Pak. Keterangan. Dari Medan ya, Pak? Ke Medan ya, Pak? Itu mah pakai sewa jalan na. Orang kaya mah beka. Medan ya, Medan. Hey. Mana seksinya mata apa ya? Saporas ya. No. Dia yang apa ya? Madulang. Kurang lebih pukul 2 siang kalau tidak salah, ini sudah sampai di pemberhentian untuk sholat dan membeli oleh-oleh. Di sini kita cuma hanya berhenti 15 menit saja. Habis itu melanjutkan perjalanan lagi menuju kota Medan. Ini adalah penampakan bus NPM V27. Nah, sekitar pukul 2 akhirnya kita meninggalkan
daerah Kota Bukit Tinggi masih dipegang Bang Jimmy. Dan ini adalah Pak Edi yang nantinya jadi supir yang menggantikan Bang Jimmy. Kalau bus-bus NPM memang, kalau kawan-kawan yang ada yang bertanya kenapa pakai kerangkeng atau pengaman di depan, karena lintas Sumatera itu masih banyak orang yang melempar batu ke arah kaca. Jadinya untuk kenyamanan dan keamanan, makanya digunakan pengaman besi di depan. Memasuki sekitar pukul 2:30, memasuki daerah Baso sebelum memasuki Kota Payakumbuh. Kurang lebih sekitar 1 jam dari Kota Bukit Tinggi menuju Kota Payakumbuh tadi. Kecuali macet, maka butuh ekstra waktu dan terkadang sampai 1,5 jam. Kita nanti makan pertama itu di daerah Lubuk Bangku sebelum kilo 9, sekitar pukul 3:30 sore. Nah, di sana itu barulah Bang Jimmy ini digantikan oleh Pak Edi sebagai pengemudi bus MPM V27. Dan inilah adalah jalan menuju Kota Payakumbuh. Kalau jalannya di sini masih lurus namun sempit, jadi tidak bisa kencang. Apalagi kalau siang ini masih banyak kendaraan seperti motor, mobil pribadi, dan aktivitas masyarakat. Berbeda dengan jalur ALS yang melewati Pelupuh yang terkenal dengan tikungan dan turunan serta jalannya yang sempit, namun memangkas waktu tempuh yang bisa berbeda 2 hingga 3 jam. Dan ini adalah view dari daerah Baso sebelum memasuki Kota Payakumbuh. Dan ini adalah view Sumatera Barat yang terkenal dengan keindahan alamnya. Sebelah kiri dan kanan itu adalah hamparan sawah, dan sebelah kanan itu kalau dari sini masih terlihat Gunung Merapi. Kalau Gunung Segalang tadi berada di belakang kita. Dan ini adalah view dari daerah Baso sebelum memasuki Payakumbuh. Untuk kecepatan rata-rata hanya 60 hingga 80 km per jam, karena tidak mungkin kita bisa memacu kendaraan di sini
jalannya mulai berkelok. Setelah beberapa lama jalan lurus tadi, ini berarti menandakan sebentar lagi kita memasuki kota Payakumbuh. Kalau tidak salah, setelah melewati jalan ini berarti kita sudah memasuki daerah Payakumbuh. Oke, bus mulai dipacu oleh Bang Jimmy karena jalannya sudah mulai sepi. Untuk unit ini sebetulnya dulu ini adalah unit pariwisata yang dijadikan reguler dan dicat menjadi warna putih merah kuning dengan motif kelok paku khas bus regulernya MPM. Jadi sebetulnya ini adalah bus pariwisata yang berwarna hitam, bus MPM. Namun karena kekurangan armada, makanya bus ini dicat menjadi bus reguler dan dijadikan bus tetap sebagai bus reguler yang mengisi trayek Medan Padang hingga Kota Binjai. Dan akhirnya sampai di daerah Kota Payakumbuh. Memasuki Kota Payakumbuh sekitar jam 3 lewat, jam 3 kurang lebih jam 3 lewat 10 sudah sampai di daerah Kota Payakumbuh. Dan ini adalah Kota Payakumbuh. Iya lah. Dia dendam pribadi dalam motor. Iya. Tak dari bos. Biasanya larinya dari kampung. Iya. Masuk. Lari jalan akar di Tanah Abang. Pakai copetnya. Copetnya ya. Maram ya. Memang kasih dulu mah. Geram lah orang. Iya, orang lagi geram jadi copetnya. Jalan tuh tilangkar, tangan orang muda berhenti loh, pakai bakar ya keluar bensin ya. Bakar di bensin. Bakar. Nah, di depan sana ada persimpangan. Kalau lurus itu masuk objek wisata Lembah Harau. Nah, sedangkan kanan itu menuju menuju Kelok 9 hingga Kota Pekanbaru. Di kelokan Oke, jadi sebentar lagi kita akan sampai di pemberhentian pertama sebelum melanjutkan perjalanan menuju Kota Medan. Kalau ini nama daerahnya adalah 50 kota atau Kabupaten 50 kota setelah melewati Kota Payakumbuh tadi. Nah, jalannya sudah mulai sepi, makanya bus bisa dipacu cukup cepat.
View-nya sama seperti yang tadi, masih berupa hamparan sawah di sebelah kiri dan kanan. Namun kalau sebelum memasuki daerah Kelok 9 nanti, kita akan disuguhi oleh pemandangan perbukitan sebelah kiri dan kanan. Buang lagi udah geser ya. Lagi buang kiri biar kena dia. Mas kok naik ya? Kalau kita lihat satu orang. Di rumah aku tuh digeser semua tuh taman semua. Pak Bukit. Dan ini adalah view sebelah kiri kalau sebelum memasuki Kelok 9.
Oke, sekitar setengah 4 sore akhirnya sampai di pemberhentian pertama, yaitu di rumah makan Mak Mawi. Rumah makan Mak Mawi ini adalah pemberhentian pertama dari bus NPM. Pemberhentian kedua nanti di Kandis. Nah, ini saat ini berada di rumah makan Mak Mawi, daerah 50 kota sebelum memasuki Kilo 9. View-nya itu dikelilingi oleh perbukitan